Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Dinasti Genghis Khan, penghancur khilafah Islam menjadi penyebar agama Islam. Kembali ke masalah runtuhnya Khilafah Fatimiyah 567 Hijriah / 1171 Masehi. Dampaknya meningkatkan kemakmuran Khilafah Abbasiyah. 80 tahun kemudian datanglah bencana invasi bangsa Mongol di bawah pimpinan anak Genghis Khan, yakni Hulagu ke Baghdad. Pada tahun 656 Hijriah / tahun 1258 Masehi. Serangan ini terjadi pada masa Khalifah Al-Musta'syim 640 sampai 656 Hijriah / 1242 sampai 1258 Masehi. Pengaruh serangan ini selanjutnya menjadikan dinasti Genghis Khan memeluk agama Islam. Menarik kita baca catatan kaki Thomas W. Arnold 1979, Sejarah Dakwah Islam, The Preaching of Islam, penerjemah Dr. Andes H.A. Nawawi Rambe, Wijaya, Jakarta, halaman 193 sampai 194, menjelaskan Imperium Mongol setelah Genghis Khan meninggal pecah menjadi 4 bagian, dikuasai oleh dinasti atau putranya. Wilayah timur dikuasai oleh putra ketiga, Ogotai. Wilayah tengah dikuasai oleh putra kedua, Chagatai. Wilayah barat dikuasai oleh cucunya, Batu, putra dari putra tertua, Juji. Wilayah Persia dikuasai oleh putra keempat, Hulagu. Dinasti Hulagu ini disebut Ilkhan. Penyerangan Hulagu ke Baghdad dibantu oleh Hayton dari kerajaan Kristen Armenia. Tetapi Hulagu tidak pernah mau beralih agama menjadi penganut Katolik. Demikian pula Genghis Khan sendiri menolak ajakan Paus di Roma untuk beralih ke agama Katolik. Dinasti Genghis Khan selanjutnya justru pemeluk Islam yang setia dan menjadikan Islam sebagai agama resmi di kesultanannya. Catatan kaki selanjutnya halaman 199 menjelaskan Raja Mongol yang pertama masuk Islam adalah Baraka Khan tahun 1256 sampai 1267 Masehi. Dinasti Hulagu disebut Ilkhan, bernama Ghazan. 37 tahun setelah runtuhnya Baghdad, memberlakukan Islam sebagai agama resmi Persia pada tahun 1295 Masehi. Dinasti Chagatai, yakni Tughluq Timur Khan, tahun 1347 sampai 1363 Masehi, dari wilayah tengah Imperium Mongol sebagai Imperium Islam. Kemudian dinasti Genghis Khan membangun kekuasaan politiknya atau kesultanan di India yang dikenal dengan nama Kesultanan Mogul dengan ibu kotanya Delhi
tahun 1526 Masehi. Mogul nama Mongol menurut bahasa India. Adapun sultan-sultan adalah Babar dari Kabul, Afghanistan, adalah keturunan Timur Ilang. Selanjutnya, sejarah mencatat nama-nama Sultan Mogul. Humayun tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Akbar tahun 1550 sampai 1605 Masehi. Salim tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Sultan Syah Zihan atau Syah Jahan tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Masa pemerintahan mencapai puncak kemakmuran yang luar biasa. Permaisurinya Mumtaz Mahal yang sangat dicintainya. Dibangunkan makam yang tiada banding indahnya, Taj Mahal di Agra. Di bawah Sultan Aurangzeb tahun 1659 sampai 1707 Masehi, hampir seluruh India di bawah pengaruh Kesultanan Mongol atau Mogul. Dengan berdirinya Kesultanan Mongol berhasil menggagalkan usaha imperialis Kerajaan Katolik Portugis menguasai India yang mulai mendarat di Calicut atau Kalkuta tahun 1497 Masehi. Baru setelah 350 tahun kemudian, artinya mulai abad ke-19 Masehi, kerajaan Protestan Anglikan Inggris berhasil menjajah India. Untuk memisahkan umat Islam India dengan Islam di Timur Tengah, sekaligus imperialisme Inggris melaksanakan divide and rule antara umat Islam. Diciptakan Ahmadiyah yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad tahun 1889 Masehi yang mengangkat dirinya sebagai nabi tanpa syariah atau ghairi syar'i. Seluruh umat Islam non-Ahmadiyah dianggap kafir. Selanjutnya, berangkat dari politik divide and rule, anak benua India dibelah menjadi 3 oleh imperialis Inggris. Pakistan Barat dan Pakistan Timur atau Bangladesh, negara Islam. Ceylon atau Sri Lanka dan Burma sebagai negara Buddha dan India sebagai negara Hindu tahun 1947 Masehi. Pembelahan negara atas dasar agama seperti itu meniru pemisahan wilayah atau negara di Eropa. Negara atas dasar Katolik atau Protestan. Setelah selesai perang agama antara reformasi Protestan melawan kontra reformasi Katolik, konsep kenegaraan di Eropa dibelah menjadi banyak negara atas dasar salib Protestan dan Katolik. Dengan kata lain, di Eropa tidak mampu bertoleransi terhadap perbedaan agama. Oleh karena itu, kerajaan Protestan Anglikan Inggris bertolak dari pengalaman sejarah Eropa dan Inggris seperti di atas dalam memberikan kemerdekaan anak benua India dipecah-pecah berdasarkan agama seperti model di Eropa dan Inggris. Beda dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan merdeka, bukan dianugerahi kemerdekaan, tetapi berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Barat dan Timur. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menentukan sendiri bentuk negara dan pemerintahannya. Tidak ada pembelahan wilayah atau provinsi Indonesia atas dasar perbedaan agama seperti di India, Eropa, atau Inggris. Perlu kiranya kita perhatikan sebelum adanya serbuan hulagu atas Baghdad,
tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, ayahnya Genghis Khan 1155 sampai 1227 Masehi, pada tahun 1213 Masehi berhasil membangun ibu kota baru, Beijing atau Peking. Sebelumnya, ibu kota kerajaan Mongolia lama, Karakorum, Raja Cina Yenqing dilumpuhkan. Setiap Genghis Khan datang di suatu wilayah, dalam pemberitaan sejarah dari sementara sejarawan Barat selalu menuliskan Genghis Khan melakukan penghancuran segenap budaya dan peradaban wilayah yang didatanginya. Benarkah demikian? Justru sebaliknya, imperialisme Barat melakukan genosida atau pemusnahan bangsa Indian dan menjadikan Amerika sebagai wilayah Barat. Setelah itu, Amerika Serikat memproklamasikan dirinya sebagai pendekar demokrasi. Perlu diteliti ulang. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya.